sholat, seperti puasa, seperti zikir, berdoa, jenguk orang sakit, bakti orang tua, apa saja. Maka baca keutamaannya. Baca keutamaannya. Ya. Dibaca keutamaan. Jadi kalau sebelum sedekah, baca keutamaan sedekah. Sebelum sholat duha, baca keutamaan sholat duha. Jadi kita punya ilmunya. Dan kita tahu apa yang Allah janjikan. Itu poin dulu. Ya. Sehingga tadi, pada saat dia menjadi orang kaya, dia sebenarnya sudah tahu itu. Seperti yang kita pelajari pada saat ini. Orang kaya itu, dia harus tahu. Harta ini akan bertahan sama dia. Bahkan akan lebih banyak berkahnya. Dan juga akan banyak balasan yang besar dia dapatkan di akhirat selain di dunia, itu dengan bersedekah. Kan kalau punya ilmunya kan beda. Dia akan selalu bersedekah. Ya, orang kalau tidak punya ilmunya, maka mungkin luput dari dia masalah itu. Jadi, poin pertama adalah bagaimana kita ya mempunyai ilmu, bahwasanya sedekah bagian daripada hal yang harus dihubungkan dengan harta tadi. Masih ingat statement Ali bin Abi Thalib tadi kan? Siapa Allah karunia harta, maka dia harusnya menyambung kekerabatan, dia harusnya memberi indah jamuan buat tamunya, dia harusnya membantu para fakir miskin, para mujahidin, para ibnu sabil, dan juga dia tahu kalau sabar akan ada ujian terhadap hartanya. Kan begitu. Jadi memang kita fahami poin ini supaya jelas dulu. Yang kedua, kita memang harus bersama dengan komunitas orang-orang yang benar. Kalau kita pun dibukakan pintu rezeki, ya, kemudian kita salah komunitas, maka akan jadi masalah gitu. Saya kasih contoh gini. Saya pernah duduk dengan seorang anak muda, Masya Allah, yang Allah bukain pintu rezeki yang luar biasa luasnya gitu. Terus saya bilang, akhi, saya bukan mencampuri tentang masalah harta antum, tidak. Tapi saya cuma mau mengingatkan saja. Kalau orang tidak punya komunitas yang baik dalam masalah harta ini, maka dia akan terbawa arus dengan komunitas yang salah. Contohnya, banyak orang kalau sudah mulai beranjak punya harta, maka seperti berada di satu komunitas, oh harus beli motor merek ini atau mobil merek ini dan harus punya beberapa koleksi. Jam tangan harganya sekian, dipunya koleksi sekian banyak, padahal tidak dipakai gitu. Ya. Ini juga bukan untuk transaksi jual beli, tapi hanya koleksian saja. Dan akhirnya juga mulailah sama. Arah pergaulannya akan sama juga. Nah, orang-orang yang tidak terpandu kepada agama, pasti arah pergaulannya sudah. Diskotik, ke bar, mabuk-mabukan, judi, ujungnya seperti itu. Nah, jadi kita harus punya komunitas yang baik nih. Komunitas yang soleh, yang sehat, gitu kan. Yang mereka memang selalu setiap harta itu, mereka tahu sedekah, mereka punya yayasan sosial, mereka punya kantong-kantong setiap bulan yang mereka sedekah, misalnya bantu rumah anak yatim, pembangunan masjid, donatur tetap di pesantren, dan seterusnya. Jadi kita selalu teringatkan dengan itu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menolong kita supaya selalu saja teringatkan atau diingatkan, ya, bisa bersedekah supaya tidak lupa dengan masalah itu. Iya, silakan. Yang benar-benar kebutuhan dan benar-benar ingin, karena seringkali ada bisikan untuk menjustifikasi bahwa keinginan tersebut merupakan kebutuhan. Itu, Ustaz. Jadi bagaimana membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Kadang-kadang ada dalam jiwa yang seakan-akan membalikkan sebuah fakta, sebuah keinginan menjadi kebutuhan gitu ya. Sebenarnya setiap individu mengetahui masalah ini. Kita masing-masing tahu tentang kebutuhan kita. Contoh misal, kita kan setiap hari butuh makan, butuh minum. Nah, Islam membolehkan kita di saat mau makan dan minum itu, makan yang terbaik. Karena Allah suruh kita makan halalan thayyibah. Halal yang dibolehkan dan thayyibah maksudnya berkualitas. Di saat kita butuh pakaian, kita boleh beli pakaian yang terbaik. Tentu kalau sudah ada, nggak perlu lagi kita beli, kan gitu. Kita butuh kendaraan, kita cari kendaraan yang terbaik. Kita butuh rumah, kita cari rumah yang terbaik, ya. Tapi kita tidak usah tabzir, jangan berlebihan. Karena ada orang menumpuk-numpukan harta. Saya pernah masuk ke salah satu rumah di Jakarta. Masya Allah, orang yang Allah bukan pintu kekayaan. Begitu masuk garisnya, saya kaget. Ada mungkin 30 mobil mewah semua. Saya tidak tahu ini untuk apa. Jelas jawabannya mungkin untuk koleksi ya. Tapi untuk apa gitu.
Kalau dia pakai 1-2 mobil mewah silahkan, itu hak dia selama dia mampu kan. Tidak bisa kita misalnya yang tidak mampu jadikan itu sebagai tolok ukur, nggak mungkin, gitu kan? Karena dia lebih tahu kebutuhan dia lebih tahu komunitas dan keadaan dia. Mungkin seorang pebisnis yang butuh untuk meeting dengan orang-orang dan bisa lebih mempercayai dia butuh kendaraan yang lebih bagus dibandingkan kita mungkin cuma biasa saja, kita tidak butuh semua itu. Misal contoh. Jadi silakan dia pakai, dia butuh. Tapi kalau sampai 20-30 untuk apa ini? Gitu kan? Lebih bagus dia pakai 1-2 mobil, sisanya yang 28-nya dijadikan masjid. Karena itu lebih bagus misalnya. Jadi amal soleh buat dia. Kapan dia bosan dengan mobil yang ada pun dia ingin ganti, silakan. Tidak dilarang dalam Islam. Dia jual, yang lama dia beli yang baru. Tidak ada larangan dalam Islam. Beberapa riwayat menyebutkan sahabat pernah mengganti kuda mereka. Gitu kan? Umar bin Khattab pernah menjual kudanya. Benar membeli kuda yang baru itu tidak ada masalah. Kalau kita sekarang tunggangan itu boleh saja. Yang penting jangan berlebihan. Jadi yang dimaksud di sini keinginan itu terlalu berlebihan. Di luar daripada. Kalau kita mau ikuti keinginan kita tidak selesai. Kan gitu. Kalau kita mau ikuti keinginan kita akan pengen punya baju, mungkin seluruh rumah kita isi baju baru semuanya. Nah, tidak pernah selesai. Gitu kan? Kalau kita ingin keinginan kita kayak sekarang kita lagi puasa, buka puasa. Kalau keinginan kita ikuti kita akan beli semua jenis makanan. Gitu kan? Tapi itu tidak kita butuhkan. Akhirnya mubazir. Kita siapkan misalnya berapa gelas sirup. Misalnya 5 sirup gelas. Mungkin belum tentu kita minum. Tapi itu namanya orang yang mengikuti keinginan dia. Kalau kebutuhan dia tidak. Dia butuh 1 gelas cukup. Subhanallah, hikmah Allah luar biasa ya. Teman-teman, Allah memberikan kita cara hidup dan pola hidup yang sudah Allah atur ini begitu rapi. Tubuh kita ini hanya butuh 1-2 lembar pakaian. Ya. 1 baju kaos, mungkin 1 kemeja misalnya. Maaf, 1 celana dalam, pakaian dalam, mungkin 1 celana, kalau laki-laki, mungkin kalau perempuan gamisnya misalnya. Cukup. Kalau kita pakai lebih, kita kepanasan. Di musim dingin ada pakaian dinginnya, ya sudah cukup kita pakai misalnya. 1-2 lembar selesai. Nggak ada orang pakai baju 10 lembar. Hikmah Allah SWT. Sekali kita pakai, gitu cukup. Artinya Allah sudah memberikan gambaran ini loh. Ini kebutuhanmu tuh ini. Kita butuh untuk porsi kita makan. 1 piring. 2 piring. Maksimal. Tidak mungkin orang makan 5 piring. Tidak mungkin. Berarti sudah ada porsi yang Allah berikan kepada kita. Kalau haus, minum segelas, 2 gelas. Gelas ketiga mungkin sudah tidak butuh gitu. Ya. Tidak mungkin kita minum 10 gelas misalnya. Itu nggak mungkin. Maka Allah sudah berikan kita porsi. Sepatu, kaos kaki. Kita cuma butuh 1 kali pakai. Nggak ada orang pakai sepatu 2 di double. Kan nggak mungkin gitu. Berarti karena kebutuhan kita gitu. Itulah kebutuhan gitu gambarannya. Kalau kita kembali kepada kebutuhan itu, kita akan tahu, oh ternyata ini kebutuhan saya cuma sebatas ini. Boleh saya bilang tadi, kalau kita mau ganti, pakaian kita masih bagus, tapi sudah sering kita pakai, sudah sekian tahun. Saya mau keluarkan aja deh, mau masih bagus, kita mau beli yang baru. Tidak ada masalah. Tapi penting jangan tumpuk-tumpukin ini. Ya. Tumpuk-tumpukin ini luar biasa tabzirnya. Mubadzir, ini akan ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan pertanyakan nanti kenapa begini dan kenapa begitu. Ini jadi masalah buat dia. Ya, Allahu alam. Ini jawabannya. Iya. Mungkin mungkin yang terakhir karena masih ada juga pertanyaan dari media. Dan kalau jika kita melihat dan menabung untuk masa depan pendidikan dan sebagainya. Ya itu kebutuhan. Itu bisa masuk dalam kebutuhan. Sekarang anak kita lagi sekolah. Kita meletakkan porsi uang. Kita sudah tahu nih, anak ini SPP-nya tiap bulan 500.000 atau 1 juta. 1 tahun akan habis sekian. Dia butuh sekolah 6 tahun. Kita kebetulan ada kelebihan harta. Kita sendirikan. Untuk supaya anak ini nanti aman dia sampai tamat SD misalnya. Itu kebutuhan. Tidak ada masalah dengan itu. Tidak masuk dalam bahasan kita. Tetapi yang masuk dalam bahasan kita ini memang was-was dia sendiri. Saya kalau tidak nabung sekarang, nanti saya akan makan apa nanti di sana. Kita kan hidup harian ya. Yang kita butuh adalah hari ini. Kalau kita meninggal besok kita sudah nggak butuh makan, kita nggak butuh minum, kita nggak butuh semua. Cuma sampai ajal datang saja. Ya. Jadi kita itu bisa masukkan kalau saya kayak menata masa depan lebih baik dalam arti kata misalnya, saya punya target nih. Saya ingin membesarkan usaha saya.
Saya butuh modal, sudah kita punya pelajaran, sudah punya sebuah planning programnya. Saya ingin membuat sebuah perusahaan atau sebuah usaha, modalnya 100 juta rupiah misalnya. Ini modalnya. Saya sekarang lagi kerja dengan gaji misalnya 5 juta per bulan. Saya akan lowongkan 2 juta untuk mencapai target itu. Ini kebutuhan dia sebenarnya. Karena dia ada target di situ. Nggak ada masalah, karena ada sesuatu yang dia ingin lakukan demi untuk kebaikan lebih baik. Nggak ada masalah. Yang penting jangan dia lupa. Selain yang dia lowongkan untuk kebutuhan ini, dia juga tahu dia harus bersedekah dari sisa-sisa hartanya. Ya, gitu. Jangan sampai ada yang ditumpuk-tumpukin yang tidak ada gunanya gitu. Kemarin subhanallah saya dikirimkan oleh salah satu teman, ada satu pengusaha besar dari salah satu negara Timur Tengah, itu waktu dia meninggal, akhirnya karena mau dibagi oleh ahli waris hartanya, diperlihatkanlah gudang-gudang hartanya. Pesawat pribadinya ada sekian, mobil mewah ada sekian banyak, emas-emas batangan ada sekian, penuh gudang itu. Untuk apa gitu? Mungkin ya kalau dia dihidupkan kembali, dia akan segera bersedekah. Dia akan keluarkan, dia tidak akan biarkan itu. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang lebih suka hartanya dia yang kelola, atau ahli waris yang kelola? Kata para sahabat, ya Rasulullah, tentu kami lebih suka kami kelola harta kami sendiri. Maka kata Nabi SAW, yang kalian sedekahkan semasa hidup kalian itu harta kalian. Yang kalian tabung, kalian tumpuk, itu adalah yang dikelola oleh harta atau oleh ahli waris kalian. Kalau yang bertanya, Ustaz, apakah kita tidak usah tinggalkan harta buat ahli waris? Boleh kita tinggalkan. Bukan tidak boleh. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada saat sakit keras di Mekah, beliau sempat ingin mewasiatkan seluruh hartanya. Semua harta saya sedekahin. Ya, tidak usah ditinggalkan buat ahli waris. Karena kata dia, saya cuma punya satu anak perempuan. Kata Nabi SAW, jangan. Dia bilang setengahnya ya Rasulullah, jangan. Kata Nabi SAW, baik, seperempatnya ya Rasulullah, ya. Maaf, sepertiganya ya Rasulullah, kata Nabi SAW, al-thuluthu wa thuluthu kathir. Engkau menyedekahkan sepertiga hartamu semuanya, ya, sebagai wasiat ya. Artinya saya kalau meninggal nanti, tolong sepertiga harta saya ini disedekahkan. Bukan semasa hidupnya ya, ini wasiat pada saat dia meninggal gitu. Karena kita kan kalau meninggal boleh kita tulis wasiat untuk harta kita. Dan dari hadis ini keluar boleh sepertiga harta. Dalam riwayat dan kata Nabi SAW, Allah masih mengizinkan kalian untuk menjadikan sebagai sedekah buat kalian dari harta yang kalian tinggalkan sepertiganya. Kan gitu. Sisanya dibiarkan dibagikan untuk ahli waris. Tidak ada masalah. Sebagaimana juga para sahabat melakukan itu kepada para ahli warisnya. Ya, ini poinnya. Baik, saya masuk saja langsung ke pertanyaan yang ada di media. Dan afwan yang via Zoom mungkin sudah cukup ya. Sudah menjelang pukul 2 siang hari. Kita masuk pertanyaan dari hamba Allah, seorang akhwat 26 tahun dari Jawa Timur, ibu rumah tangga. Saya punya utang kurang lebih 200 juta. Mana yang lebih utama? Menyicil utang atau bersedekah sambil mencicil? Karena utang pada orang tua saya. Apa dahulukan sedekah agar rezeki terbuka luas? Tentu bersamaan berjalan bagus. Ya. Kecuali tadi saya bilang, bertemu antara kita bersedekah dengan bayar utang. Waktu yang bersamaan. Bayar utang dulu. Sisanya kita sedekahkan. Tapi kalau misalnya saya punya utang nih, belum jatuh tempo, apakah saya tumpuk saja untuk bayar utang tersebut atau memang saya sedekah dulu? Boleh kita sedekah dan kita juga ngumpul harta untuk membayar utang tersebut. Itu boleh-boleh saja. Selanjutnya, bagaimana jika harta yang kita sedekahkan berasal dari sumber haram? Karena bingung mau dialurkan kemana? Akhirnya disalurkan untuk niat sedekah. Apakah akan mendapatkan pahala juga? Tidak akan pernah Allah terima sumber haram. Ya, kata Nabi SAW, Inna Allah tayyibun la iqbalu illa tayyiba. Allah suci, bersih, tidak terima kecuali yang suci dan bersih. Nggak bisa. Kalau ada orang bersedekah dari harta haramnya, maka akan menambah dosa buat dia. Akan menambah dosa buat dia. Bagi penanya ini bisa kembali ke playlist YouTube kami. Ada judul Tablik Akbar dulu, akibat makanan haram. Ada dulu kami bedah buku, judulnya itu ya. Itu cukup banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang bahayanya efek harta haram yang disedekahkan. Itu hanya akan menambah dosa saja. Jadi nggak boleh. Dan ini perlu dirincikan. Kalau seandainya harta yang didapatkan itu adalah hak orang lain, dari mencuri misalnya, dari menipu, ini bukan cuma tidak boleh sedekah, wajib dia kembalikan ya, kepada pemilik hartanya. Ya, kalau dia sudah tidak punya, dia minta keridhoannya. Jadi tidak perlu sedekah. Kalau itu bukan milik orang lain, ya, dia hanya dapat saja harta haram dari hasil riba misalnya, ya.
Maka juga tidak boleh disedekahkan. Ya, secara umum sedekah. Tapi kalau harta riba misalnya diambil dari bunga bank, ya, atau dia pinjamkan orang kemudian dia minta tambahan bunga, maka ini dalam surah Al-Baqarah diceritakan, ya, itu tidak boleh dia ambil dan dia fatwa ulama terakhir-terakhir ini boleh kalau dia alokasikan untuk fasilitas umum, tapi tidak ada pahalanya. Nah, dasarnya uang haram, kayak jembatan, WC umum segala macam. Jadi ini harus kita rincikan tentang masalah sumber daripada harta tersebut, ya. Dua pertanyaan terakhir di sini dari hamba Allah Akhwat dari Lampung, 23 tahun, kegiatan atau pekerjaannya swasta. Dulu anak pernah bekerja di tempat haram dikarenakan tidak mengetahui hukumnya, tetapi alhamdulillah sekarang sudah keluar. Jika ada niat bersedekah untuk membersihkannya, apakah harus sejumlah dengan gaji yang anak terima? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Di sini belum jelas ya tentang kerja di lembaga apa dulu, ya. Kalau yang dimaksud adalah lembaga ribawi, lembaga riba kayak perbankan ribawi misalnya, karena riba hukumnya haram gitu kan. Ini kembali kepada hukum dulu. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan itu, ya. Dia dari ayat 275-nya sehingga saya sampai ayat 280 sekian, itu tentang masalah riba. Kalau orang ini belum tahu hukum riba sebelumnya, dia cicil rumah, cicil kendaraan dari bank riba, atau dia bekerja sendiri tidak tahu hukumnya, maka Allah menjelaskan, ya, milik dia yang lalu-lalu. Dia taubat maka sudah halal bagi dia yang lalu-lalu. Tapi mulai sekarang setelah dia tahu tidak boleh lagi. Tapi kalau dia tahu dari awal kemudian sengaja ambil uang riba, ini tidak boleh. Ya, jadi ini jelas masalah itu, ya. Di sini kena umum pertanyaan, bagaimana kalau seandainya saya pernah bekerja di satu lembaga haram, sekarang untuk membersihkannya seperti apa? Nah, kalau itu adalah harta uang yang diambil dari orang lain, karena misalnya menindas orang lain, atau seorang pengacara yang pernah membela orang yang salah, sehingga akhirnya dia dapat bayaran. Misalnya orang itu punya sertifikat palsu, lalu dibela supaya menang, sehingga dia dapat bayaran. Ini kan haram semua, ya, tidak boleh. Maka kalau dari seperti ini sumbernya dia harus, ya, keluarkan sejumlah itu total semuanya. Tapi kalau seseorang terima pemberian, dia tidak tahu, ya, berapa jumlahnya. Misalnya di kantor nih, tiba-tiba ada satu proyek apa, tidak jelas, kita dibagi-bagiin duit. Kita tidak tahu ini duit apa. Jelas di akad kita gajinya cuma sekian. Maka tiba-tiba dibagi, dan itu kita nikmati-nikmati saja, kita tidak mau tahu itu halal atau tidak gitu. Padahal sebenarnya jelas-jelas bagi kita mungkin kalau kita telusuri, ini jelas tidak halal, syubhat paling tidak. Maka kita perkirakan saja, perkirakan berapa lalu kita sedekahkan, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, ini mungkin bahasanya tidak semua pertanyaan bisa dijawab karena sudah pukul 14 lewat 1 menit kurang lebih, dan harus diberhentikan pembagian kita juga sampai sini. Tinggal di offline kita ada pertanyaan ini yang terakhir mungkin, karena tadi itu yang terakhir dari media, ya. Bagaimana hukumnya memberi uang kepada pengamen? Apakah termasuk sedekah? Iya, sedekah. Ya. Kita boleh memberikan uang kepada siapapun. Tapi kita niatnya kalau memberikan pada pengamen bukan karena nyanyiannya, tapi karena ingin membantu dia. Ya. Karena disebutkan dalam sebuah hadis sahih, kata Nabi SAW, pernah ada orang keluar bersedekah. Dia kumpulin harta lalu dia keluarkan sedekahnya. Tanpa dia ketahui ternyata dia bertemu dengan seorang, ya, pencuri. Kemudian dia berikan sedekahnya, dan akhirnya gara-gara pemberian itu Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab hidayahnya si pencuri itu. Dia ambil rezeki halal itu lalu dia berhenti mencuri. Hari kedua dia akan sedekah lagi, lalu dia bertemu dengan seorang pezina. Lalu kemudian dia berikan sedekahnya kepada pezina itu, lalu akhirnya membuat, karena berkahnya harta tersebut, Allah membuat pezina itu berhenti berzina. Orang ketiga, di malam ketiga dia bersedekah kepada orang yang kaya raya. Tapi bakhil, tidak pernah bersedekah. Lalu karena sedekah yang dia keluarkan, maka orang kaya itu tersentuh. Kenapa kok dia kaya tapi tidak pernah bersedekah? Maka dia mulai sejak itu bertaubat dan akhirnya menjadi orang yang dermawan. Ya, dia bersedekah juga. Jadi maksudnya di sini, kalau selama uang itu bukan dipakai haram, kalau misalnya ada orang bilang, kasih saya uang, lalu dia mau beli minuman keras, jangan kita kasih. Atau saya mau berzina, saya mau berjudi, jangan dikasih, karena jelas haram. Tapi kalau orang ngamen, mungkin dia tidak tahu hukumnya. Ya. Mungkin memang dia tidak punya keterampilan kecuali itu. Saya berapa kali bertemu dengan teman-teman kita yang mengamen ini, pada saat saya salam, dia jawab salam. Saya tanya muslim. Kalau kita tanya lebih lanjut, kenapa ngamen? Saya tidak punya keterampilan lain. Saya harus makan. Baik, kita tinggal sampaikan baik-baik. Kalau yang saya ketahui, lebih baik nggak usah menyanyi misalnya.
Kenapa nggak coba bekerjain dan itu dan sambil kita kasih uang misalnya, mungkin bisa jadi modalnya dia gitu kan. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan dengan mendakwahi mereka. Allahu a'lam. Ini yang kita sampaikan, semoga bermanfaat insyaallah. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.